Informasi lainnya pemirsa, seorang anggota Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Aceh, Muhammad Rio, diduga menjadi tentara bayaran di Rusia untuk perang melawan Ukraina. Dan saat ini dirinya telah dipecat karena desersi dan lari dari kedinasan tanpa melapor atasan. Anggota Satuan Brimob Polda Aceh, Bribda Muhammad Rio, diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basah. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Ya, rekomendasikan untuk BTDH. Baru di BTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman sebut petani Sumatera digaji saat pulihkan lahan pasca bencana. Pemerintah targetkan pemulihan lahan akan diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemerintah menerapkan pendekatan padat karya sebagai strategi utama rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui skema ini, petani dan pemilik lahan tetap memperoleh penghasilan selama proses pemulihan lahan berlangsung. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjelaskan sawah yang rusak akan diperbaiki langsung oleh pemiliknya, sementara seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi benih gratis, pengolahan lahan, hingga perbaikan jaringan irigasi. Amran juga mengungkap khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektar lahan yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 per hari orang kerja yang dibayar harian. Sementara itu, pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemirsa, usai memimpin apel malam, peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Wamen Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke barak peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain memantau asrama yang ditempati peserta diklat, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan oleh calon jemaah haji. Oleh karena itu, Dhanil memastikan dan memberikan catatan apa saja yang harus diperbaiki. Untuk asrama yang dinilai tidak layak dan mengganggu kenyamanan jemaah haji, Dhanil memerintahkan pejabat terkait untuk tidak menggunakannya sebelum diperbaiki. PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian.
Di sela-sela kunjungannya ke asrama haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyempatkan bermain basket bersama klub Ashad di asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Dhanil ditemani sejumlah awak media yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan sebagai petugas media center haji. Dari Jakarta, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Beralasan mengikuti KUHP terbaru dan menghindari praduga bersalah, KPK tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi. Sementara menurut pakar hukum pidana, menampilkan tersangka sama sekali tidak melanggar hukum. Membuka awal tahun 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madia, Jakarta Utara. 8 orang ditangkap, 5 orang resmi menjadi tersangka. Seperti biasa, KPK langsung menggelar konferensi pers. Namun ada yang tidak biasa, KPK tidak lagi memajang para tersangka. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan KPK mulai mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 91 tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal itu menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan praduga bersalah. KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Menurutnya pasal 91 tidak melarang penyidik memajang para tersangka. Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar ya, karena umpamanya itu tadi satu statusnya masih dinyatakan sebagai tersangka dan semua orang tahu kalau tersangka itu belum bersalah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan penggunaan uang rakyat. Transparansi pun dinilai penting agar rakyat tahu siapa yang menyalahgunakan uang mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka. KPK tidak tampilkan wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.